Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Ulumul Hadis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Yayat Hidayatullah MPDI. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul materi hadis berdasarkan kuantitasnya. Sebelum saya masuk membahas lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rizal Rupauji dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam semester 2, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Qurratayun Garut dengan NIM 32623008. Baik, di sini saya akan membahas materi dengan judul hadis berdasarkan kuantitasnya, terbagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Yang pertama yaitu hadis mutawatir. Secara bahasa, kata mutawatir bermakna mutatabi. Dalam terjemahan dalam bahasa Indonesia memiliki arti beriringan atau berurutan antara satu dengan yang lainnya. Secara bahasa atau secara terminologi, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak, yang menurut adat kebiasaan mereka tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Dari terminologi ini, para ulama menentukan 4 syarat sebuah hadis bisa dikatakan sebagai mutawatir. Adapun 4 syarat tersebut adalah: syarat yang pertama yaitu harus diriwayatkan oleh perawi yang banyak. Para ulama berpendapat mengenai batas minimal banyaknya jalur perawi. Ada yang mengatakan tidak boleh kurang dari 2 orang, karena 2 merupakan batas minimal persisian harta. Ada yang mensyaratkan 4 sesuai dengan jumlah saksi dalam perzinahan. Ada yang mematok minimal 5 jalur sanad sesuai dengan jumlah Nabi Ulul Azmi. Ada yang berpendapat 10 sesuai ketentuan awal jama' kasroh, dan pendapat ini merupakan pendapat yang paling ideal atau mukhtar. Menurut Imam Al-Khusri sebagaimana dikutip oleh Al-Suyuti, menurut jumhur ulama, jumlah jalur perawi mutawatir tidak harus ditentukan dengan angka tertentu. Yang menjadi persyaratan adalah jumlah jalur perawi tersebut banyak serta tidak mungkin bersepakat untuk berdusta atau berbohong. Yang kedua yaitu adanya konsistensi jumlah perawi yang banyak pada setiap tobakoh atau tingkat generasi. Apabila salah satu dari tingkatan sanad tidak mencapai jumlah minimal bilangan mutawatir, maka sanad tersebut tidak dikategorikan mutawatir, tetapi termasuk dalam hadis ahad. Syarat yang ketiga yaitu menurut adat kebiasaan mereka tidak mungkin bersepakat untuk melakukan kebohongan secara bersama-sama, seperti mereka para perawi yang datang dari daerah yang berbeda-beda, tidak saling mengenal, tidak pernah berkomunikasi secara antara satu dengan yang lainnya. Syarat yang keempat yaitu periwayatan tersebut disandarkan pada panca indera, baik indera pendengaran dan penglihatan atau yang lainnya. Riwayat mutawatir harus disandarkan pada panca indera, yaitu indera pendengaran, penglihatan, penciuman, dan peraba atau perasa. Sebuah riwayat atau berita yang tidak disandarkan pada panca indera maka tidak termasuk dalam kategori mutawatir, seperti berita yang disandarkan atau disandarkan pada argumen logika. Berita yang disandarkan pada logika tidak bisa dikatakan mutawatir karena berita tersebut bisa diketahui melalui proses berpikir, bukan karena adanya periwayatan. Selanjutnya yaitu macam-macam hadis mutawatir. Yang pertama itu mutawatir lafzi. Hadis mutawatir lafzi adalah hadis mutawatir yang memiliki lafaz dan makna yang sama dari semua jalur periwayatan. Yang kedua yaitu mutawatir maknawi. Hadis mutawatir maknawi adalah hadis mutawatir yang lafaznya berbeda antara satu riwayat dengan riwayat yang lain, tetapi riwayat-riwayat tersebut memiliki sisi kesamaan maknanya. Selanjutnya yaitu faedah
kualitas dan hukum hadis mutawatir. Mayoritas ulama berpendapat hadis mutawatir berfaedah sebagai ilmu daruri, yaitu ilmu yang kebenarannya sudah pasti, kedudukannya sama dengan keyakinan yang didapat melalui kesaksian langsung di lapangan, sehingga tidak ada alasan untuk menolaknya dan wajib mengamalkan petunjuk yang diperoleh darinya. Selanjutnya yaitu yang kedua, hadis ahad. Secara bahasa ahad artinya satu. Hadis ahad berarti hadis yang diriwayatkan oleh satu orang. Tetapi dalam makna istilahnya, hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat mutawatir. Dari definisi inilah istilah hadis ahad bukan hanya diriwayatkan oleh satu orang, tetapi bisa juga diriwayatkan oleh 2 orang, 3 orang atau lebih selama tidak memenuhi 4 syarat-syarat dari mutawatir yang telah dijelaskan di atas. Faedah dan hukum hadis ahad. Hadis ahad memiliki faedah sebagai ilmu nadlari, yaitu ilmu yang kebenarannya harus diuji selama penelitian. Artinya kebenaran hadis ahad hanya didapat dari hasil dugaan kuat para pengkaji atau peneliti, sehingga kebenarannya tidak memberikan faedah ilmu yakin. Atas dasar ini, maka hukum hadis ahad ada yang sahih, ada yang hasan, dan ada yang dhaif. Adapun statusnya dalam agama, apabila hadis ahad berkualitas sahih atau hasan, maka wajib mengamalkan petunjuk-petunjuk yang didapat darinya. Sebaliknya apabila dhaif, maka harus ditolak. Macam-macam hadis ahad. Yang pertama itu hadis mansur. Hadis mansur menurut istilah adalah hadis yang diriwayatkan dengan 3 jalur perawi atau lebih, namun tidak sampai pada tingkatan mutawatir. Periwayatan dengan minimal 3 jalur sanad tidak harus di semua tingkatan sanad, tetapi bisa jadi hanya di satu tingkatan saja. Umpamanya di tingkatan atau jalur sahabat hanya diriwayatkan oleh 3 orang saja, sedangkan di tingkatan berikutnya ada 4 perawi atau lebih, maka hadis tersebut tetap dinamakan sebagai hadis mansur. Selanjutnya yaitu macam-macam hadis mansur. Yang pertama yaitu mansur secara istilah. Adalah hadis mansur sebagaimana telah disebutkan di atas, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan 3 jalur perawi atau sanad atau lebih, namun tidak sampai pada tingkatan mutawatir, dinamakan mansur secara istilah, karena hadis tersebut sesuai dengan kriteria istilah atau definisi ulama hadis. Yang kedua yaitu mansur secara non-istilah atau mansur ghair istilah. Adalah hadis yang terkenal atau mansur dari mulut ke mulut. Jumlah atau kuantitas perawi tidak menjadi persyaratan dalam definisi ini. Yang penting hadis tersebut mansur atau terkenal dari mulut ke mulut. Pada hakikatnya hadis mansur non-istilah tidak termasuk bagian dari hadis ahad, karena yang menjadi pertimbangan kemansurannya bukan kuantitas sanad sebagaimana hadis ahad. Selanjutnya yaitu kualitas hadis mansur. Istilah mansur tidak mengindikasikan bahwa hadis mansur baik yang mansur setelah istilah atau yang non-istilah merupakan hadis sahih. Kualitas dari 2 macam hadis mansur tersebut bergantung pada keterpenuhan syarat-syarat hadis makbul. Oleh karena itu, kualitas hadis mansur adalah ada yang sahih, ada yang hasan, dan ada juga yang dhaif, dan bahkan ada yang maudhu. Selanjutnya yang kedua yaitu hadis ajiz. Hadis ajiz adalah hadis yang diriwayatkan dengan 2 jalur perawi. Periwayatannya dengan 2 jalur perawi, sebagaimana disebutkan dalam definisi di atas, tidak harus di semua tingkatan sanad, tetapi juga cukup di satu tingkatan saja dengan syarat tingkatan sanad yang lainnya tidak kurang dari 2 perawi. Sebagai contohnya, di tingkatan atau jalur sahabat ada 3 orang sahabat yang meriwayatkan. Di tingkatan tabi'in ada 2 orang, sedangkan di tingkat berikutnya ada 4 atau lebih perawinya. Maka hadis tersebut dinamakan hadis ajiz. Bahkan menurut Ibnu Hajar, tidak ada satupun hadis ajiz dengan 2 jalur sanad secara utuh di semua tingkatan sanadnya.
Selanjutnya yaitu kualitas hadis ajiz. Kualitas hadis ajiz ada yang sahih, hasan atau yang doif. Adapun masalah kitab yang mengkoleksi atau menghimpun secara khusus hadis-hadis ajiz, tidak ada ulama yang mengarangnya. Hal tersebut bisa jadi karena pertimbangan aspek kemanfaatannya yang kurang signifikan. Yang ketiga yaitu hadis gharib. Hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan dengan satu jalur perawi atau sanad, baik di semua tingkatan sanad atau tobaqoh atau di sebagian tingkatan sanadnya saja. Selain istilah gharib, para ulama juga mengenal hadis gharib dengan nama hadis fardhu. Secara etimologi dan terminologi keduanya sama, tetapi ahli istilah membedakan keduanya dalam pemakaiannya. Kata fard lebih banyak dipakai untuk fardu mutlak atau sedangkan kata gharib untuk fardu nisbi. Selanjutnya yaitu hadis macam-macam hadis gharib. Yang pertama itu ada gharib mutlak. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi atau satu jalur sanad saja, walaupun hanya di salah satu tingkatan sanadnya. Yang kedua yaitu gharib nisbi. Hadis yang kegharibannya karena aspek-aspek tertentu. Artinya hadis tersebut pada dasarnya memiliki banyak jalur sanad atau diriwayatkan oleh banyak perawi, tetapi dari aspek tertentu hadis tersebut nilai gharib yang sifatnya nisbi atau anggapan bukan sesungguhnya. Selanjutnya yaitu kualitas hadis gharib. Kualitas hadis gharib bisa sahih, hasan, dan dhaif sesuai dengan keterpenuhan syarat-syarat hadis maqbul. Cuma umumnya hadis gharib berstatus sebagai hadis yang lemah.